Ya, berawal dari kasus Rafael, kemudian PPATK pun buka suara mulai dari berapa transaksi yang kemudian dibukukan sementara oleh PPATK untuk Rafael Alun Trisambodo. Hingga kemudian dari PPATK juga, kemudian statement ada dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan jumlahnya fantastis 300 triliun. Tampaknya ini sudah ada titik terang pemirsa ketika baru-baru saja PPATK klarifikasi bahwa ternyata ini bukan dari korupsi pegawai. Kalaupun ada yang mencurigakan angkanya tidak sefantastis ini. Ada yang mengatakan beralih statement dari PPATK ini dianggap suatu keanehan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Bang Saur Siagian sebagai pegiat anti korupsi di sini. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Caca. Saya juga telah tersambung dengan anggota Komisi 3 DPR RI kita, Bang Nasir Jamil. Selamat malam, Bang Nasir Jamil. Selamat malam Caca, selamat malam. Malam. Ya, sebelum ke Bang Saur, saya ingin ke Bang Nasir Jamil terlebih dahulu ya. Bang, kalau dari Komisi 3 DPR menganggap ini hal yang lumrah saja ketika akhirnya PPATK sendirilah yang mengklarifikasi, ataukah jangan-jangan ini ada yang aneh soal 300T di Kementerian Keuangan, dugaan transaksi 300T di Kementerian Keuangan. Bang Nasir Jamil. Iya, terima kasih. Jadi kegaduhan sejenak ini seperti bait lagu, kau yang mulai, kau pula yang mengakhiri, kan begitu. Jadi dimulai oleh isu soal transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD, lalu kemudian dikomunikasikan ke publik dan kemudian direspon oleh Menteri Keuangan. Lalu kemudian hadir Kepala PPATK, Ipan Yustiavandana, dan kemudian berakhir dengan anti klimaks. Artinya menurut mereka ini tidak ada kaitan dengan abuse, tidak ada kaitannya dengan korupsi, tidak ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Tapi terkait dengan tadi disinggung oleh Kepala PPATK soal penyidik asal tindak pidana di Kementerian Keuangan. Tapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan juga di sini bahwa masalah ini memang sedikit mengherankan karena tiba-tiba saja lewat konferensi pers semuanya sudah selesai. Seolah-olah tidak ada apa-apa lagi terkait dengan uang 300 triliun tersebut. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2003, ya. Dan pelaporan itu dilakukan oleh penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan jasa, ya, penyedia barang dan atau jasa serta profesi, ya, melalui sistem apa yang disebut dengan GoAML atau sistem pencucian uang. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang melaporkan, ya, terkait dengan transaksi mencurigakan 300 triliun tersebut, begitu? Karena kalau merujuk kepada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, maka yang melaporkan itu adalah tadi saya katakan penyedia jasa keuangan atau penyedia jasa barang dan atau jasa serta profesi melalui sistem tadi itu. Nah, pertanyaannya adalah dari mana siapa yang melaporkan terkait dengan transaksi mencurigakan tersebut, gitu. Nah, Prof Mahfud dan PPATK seharusnya menyampaikan secara clear, ya, siapa yang melaporkan itu, informasi itu dari siapa, begitu. Karena PPATK biasanya menerima, ya, laporan transaksi keuangan mencurigakan dari tiga sumber tadi itu, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan atau jasa serta profesi. Nah, apakah ketiga sumber tadi itu yang melaporkan ke PPATK atau siapa, ya? Kenapa kemudian Prof Mahfud lebih dahulu yang menyampaikan ini kepada publik, gitu. Nah, ini kan pertanyaan yang harus kita ajukan kepada Prof Mahfud MD dan juga kepada PPATK. Dan tentu saja semua ini membuat seolah-olah kita ini membuat kegaduhan, gitu. Kegaduhan yang tiba-tiba, ya, seolah-olah tidak ada apa-apa dengan transaksi 300 triliun tersebut. Jadi kita tidak kemudian prejudice dengan Kementerian Keuangan
meskipun ada kasus misalnya Rafael dan sejumlah pejabat di sana. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, ya begitu seriusnya, begitu tegangnya beliau menyampaikan soal ini, seolah ada masalah besar di Kementerian Keuangan dengan dana 300 triliun tersebut, tiba-tiba ya seperti hujan seperti panas sebulan hilang oleh hujan sehari, kira-kira begitu. Oke, ditahan dulu Bang Nasir Jamil. Sekarang saya sudah tersambung dengan Pak Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK di sini. Selamat malam Pak Yunus Hussein. Selamat malam. Ya, Pak, langsung dong Pak, saya minta komentar. Kabar baik Pak, langsung dong Pak, saya minta komentarnya. Karena ada anggapan seperti ini ya. Kalau Pak Mahfud sudah bersuara, biasanya itu sangat akurat, mendekati keakuratan. Tapi ternyata mengenai misteri uang 300T atau transaksi 300T diklarifikasi sendiri oleh PPATK. Pak, mungkin tidak sih PPATK keluar statement tapi dengan kesimpulan yang terlalu dini, Pak? Seperti apa? Jadi pertama, memang statement 300 triliun itu mencampur adukkan beberapa hal ya. Paling ada tiga hal yang tercampur di situ ya. Pertama, laporan hasil analisis mengenai tindak pidana perpajakan oleh wajib pajak. Yang kedua, tindak pidana kepabeanan dan cukai oleh masyarakat juga, pelaku usaha. Yang ketiga, adanya penyimpangan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Kalau tiga ini total dijadiin satu ya. Seolah-olah kemarin yang terlapor itu hanya dari pegawai Kementerian Keuangan. Itu yang pertama ya. Jadi mengenai jumlah itu sendiri, karena range waktunya dari 2009 sampai 2023 dan melibatkan begitu banyak orang, kemungkinan juga bisa terjadi pada setiap laporan tadi, baik tidak pidana perpajakan, cukai dan kepabeanan, dan personil pajak itu bisa terjadi double counting. Saya ambil contoh begini. Waktu saya di PPATK dulu pernah masuk uang 2 miliar ke pasar modal. Beli saham BRI. Terus dijual lagi, beli surat utang negara. Dijual lagi, beli Lipo Reksadana Mantap. Kalau ditanya berapa transaksinya, frekuensinya, itu 6 miliar, 2 kali 3. Tapi berapa uang sebenarnya? Hanya 2M saja. Nah, jadi kemungkinan terjadinya sedikit, katakanlah double counting itu bisa terjadi pada tiga jenis laporan, dan ketiga itu pun digabung jadi jumlahnya jadi banyak sekali. Padahal menurut Kepala PPATK, baik yang mengenai pegawai ataupun totalnya tidak sampai sebesar 500 triliun. Begitulah kurang lebih Mbak. Jadi persepsi ini perlu disamakan. Mungkin saya lihat Pak Mahfud dan PPATK mungkin Menteri Keuangan juga kurang komunikasi, koordinasi dalam hal angka-angka ini, sehingga waktu dikeluarkan ada perbedaan antara satu dan yang lain. Oke, berarti ada dua, ya ditahan dulu Pak Yunus Hussein, berarti ada dua statement yang berbeda ya. Kalau dari Bang Nasir Jamil mengatakan ini agak aneh, kalau dari Pak Yunus Hussein mungkin saja rentang 2009 hingga 2023 jangan-jangan semua kasus tergabung di situ. Mengenai kepabeanan, ada pajak, ada korupsi pegawai. Tapi kalau Bang Sawer sebagai pegiat anti korupsi bisa percaya tidak sih bahwa 300T ini bukan TPPU ataupun juga korupsi pegawai? Pertama yang pasti soal angka, mereka dari sumber yang sama, yaitu Saudara Ivan Ketua PPATK. Itu dulu, Cak. Yang kedua, Caca, Saudara Mahfud MD di sini adalah sebagai Ketua Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ya. Dan Saudara Ivan Ketua PPATK sebagai sekretarisnya. Oke? Jadi dia tidak semata-mata karena dia Menko, tetapi yang bertanggung jawab teknis soal tindak pidana pencucian uang. Itu dulu. Jadi kalau Saudara Ivan mengatakan bahwa sudah clear, mereka lah yang membawa satu kegaduhan. Antara ketua Saudara Mahfud MD mengatakan ada dugaan permainan, yaitu termasuk staf yang ada di Menteri Keuangan. Sementara Saudara Ivan mengatakan bahwa uang itu adalah yang diselidiki, yaitu Menteri Keuangan atau Departemen Keuangan sebagai penyidik, yaitu tindak pidana asal. Nah, pertanyaannya adalah Mbak Caca, jangan lupa tadi pengantar Mbak Caca itu sangat baik sekali.
Ini dimulai kejahatan yang dilakukan oleh saudara David, yaitu penganiayaan yang sampai mengakibatkan sekarang korbannya belum pulih, dan diduga ada seorang ayahnya Rafael memiliki LHKPN-nya, kemudian dilaporkan hanya 50 miliar. Ternyata setelah diselidiki ada 40 dugaan aliran, dia memiliki 500 miliar yang sampai saat ini, plus ada 37 miliar ditemukan, yaitu di safety box, yaitu di Bank Mandiri. Nah pertanyaannya adalah, kalau tadi saudara Ipan sebagai sekretaris, yaitu tindak pidana pencucian uang, saudara Mahfud karena dia di luar negeri, mengatakan bahwa ini hanya berkaitan kepada kepabeaan dan juga soal tindak pidana kejahatan. Sementara yang ketiga yang dibilang oleh tadi Pak Yunus Hussein yang diduga korupsi oleh pegawai KPK. Pertanyaannya adalah kejahatan kepabean yang mana selama ini? Satu, kepabean misalnya adalah ada ilegal barang yang ilegal, barang pakaian bekas yang diimpor. Yang kedua, kalau kejahatan soal pajak, siapa? Sementara selama ini yang kita tahu itu adalah Gayus Tambunan, belum pernah dirilis oleh Kemenkeu siapa yang penjahat-penjahatnya. Dan yang ketiga adalah Mbak Caca, kalau ada seorang Rafael yang kita bilang diduga sampai saat ini 500 triliun, Saudara Ipan tadi tidak mengatakan yang kecil pegawai daripada Menteri Keuangan kecil. Di sisi lain dia mengatakan angka 300 triliun pegawai yang diduga melakukan korupsi. Kok tidak diumumkan? Kalau kita bicara kecil dari 300 triliun, apakah maksudnya 100 triliun? Apa maksudnya 200 triliun? Di sisi lain dia sebut angka tangible 300 triliun, tetapi diduga yaitu staf daripada Menkeu tidak ada. Nah oleh karena itu saya kira, karena di sini kita beruntung ada sahabat saya saudara Nasir, saya kira PPATK ini harus dipanggil. Yang kedua, Mbak Caca, kita masih ingat, mungkin Pak Nasir memberikan penjelasan kepada kita. Saudara Ipan pernah dia curhat kepada kawan-kawan di Komisi 3 Mbak Caca, bahwa begitu ada keluhan daripada Pak Ivan, Kementerian Keuangan memengkat yaitu biaya daripada PPATK sekitar 200 triliun. Kita tidak tahu apa yang terjadi tadi. Nah oleh karena itu mereka duduk bersama, kemudian mengatakan clear dugaan kejahatan asal kepabean yang berapa, siapa melakukan, kedua penjahat pajak, siapa penjahat pajaknya, dan staf Menteri Keuangan itu ke bawah berapa. Jadi jangan kita yang dibuat bingung karena mereka. Nah saya usul Pak Nasir segera dipanggil saudara Ipan ini, kemudian ini harus ditindaklanjuti karena mereka sekarang membuat keonaran kepada kita semuanya, Mbak Caca. Saya mencoba untuk mensederhanakan dialog saya pada malam hari ini karena kita berbicara uang tetean triliunan pemirsa ya, bahwa ada anggapan dari masyarakat ini statement untuk mensunyikan uang atau transaksi 300T ini apa sih maksudnya? Apakah ada dugaan untuk agar TPPU di Kementerian Keuangan tidak diusut? Sesaat lagi.